Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini kita dapat meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mau mengambil contoh dan teladan pada dirinya hingga yaumul qiyamah. Melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada bekal yang paling utama di dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah taala menyampaikan kepada kita, berbekalah, dan sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema Jumat kita siang hari ini adalah siapakah orang-orang yang beriman dan bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema ini kita dapatkan karena begitu banyaknya padanan kata antara iman dan ketakwaan. Padanan kata antara iman dan amal saleh yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyaknya kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami keimanan, meraih ketakwaan adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan hayat. Memahami iman kita bisa melihat dalam rujukan para ulama. Secara sederhana para ulama merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan iman yang disebutkan oleh para ulama adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Para ulama memberikan rumusan sederhana tentang iman, bahwa yang dimaksudkan dengan iman adalah pembenaran
dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan juga pengamalan dalam seluruh kehidupan dengan anggota badan yang dimiliki. Inilah hakikat iman yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli fikih yang hidup di tahun 150 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan iman, kata beliau, al-iman qaulun wa amal. Bahwa iman, kata beliau, tercakup di dalamnya ucapan yang muncul pada diri seseorang karena ada keyakinan di dalam hatinya, dan kemudian ada pembuktian dengan amal-amal perbuatannya. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih, beliau menyebutkan tentang iman dengan kalimat beliau. Kala Rasulullah SAW, laisal iman bitamanni wala bitahal, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-'amal. Kata Rasulullah SAW, bahwa iman itu bukan hanya sekedar sesuatu yang tertanam di dalam hati, ma waqara fil qalbi, bukan hanya sekedar khayalan dan angan-angan kosong belaka, tetapi keimanan, kata Rasulullah SAW, dia terhujam di dalam hati seseorang dan dibenarkan dengan amal-amal kehidupan yang dia lakukan. Maka ibadah kepada Allah SWT, melaksanakan seluruh perintah Allah SWT, meninggalkan seluruh larangan Allah SWT dalam kehidupan, adalah implementasi perwujudan dari sebuah keimanan yang ada pada diri seseorang. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keimanan dalam surat 49. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imana fi qulubikum." Datang berkata orang-orang Arab dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang-orang Arab Badui tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami telah beriman. Kami telah beriman." Maka Allah turunkan ayat tadi, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imana fi qulubikum." Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru berislam, kalian baru tunduk mengucapkan dua kalimat syahadat, belum masuk keimanan itu dalam hati kalian. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Kemudian Allah turunkan ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sosok prototip, gambaran orang-orang yang beriman dengan kalimatnya innamal mu'minun. Allah sampaikan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka amanu billah wa rasulihi, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Summa lam yartabu. Lalu kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dan kemudian mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam imannya. Maka para ulama menyampaikan kepada kita tentang bahasannya tentang keimanan, bahwa iman yang melekat pada diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang tertanam dalam hatinya, terucap dengan lisannya, dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Dia mau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang dia miliki, dia tidak takut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jiwa yang dia miliki, dia tidak takut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang dia miliki, dengan tenaga, dengan nikmat, dengan kesehatan yang Allah berikan, dia tidak pernah takut untuk mengarahkan seluruh kenikmatan itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa yang dimiliki. Maka dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58, ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang gambaran mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang keimanannya sudah terhujam dalam hati mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwalluna man khana Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah sampaikan kepada kita, tidak akan pernah kamu mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan mereka yang mengkhianati Allah dan Rasul, sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Ulaika, mereka itulah kata fi qulubihimul iman, yang telah Allah tancapkan dalam hatinya keimanan. Ayat ini turun dalam sejarah, kita melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menanamkan keimanan kepada kaum muslimin pada saat itu, kita dapati bagaimana seorang yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah melawan bapaknya Al-Jarrah, dan itu terjadi karena keimanan. Kita dapati bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersengketa dengan anaknya Abdul Rahman berkait dengan keimanan. Kita dapatkan bagaimana Mus'ab bin Umair yang melawan saudaranya Ubaid bin Umair, kakaknya, dan terkait tentang permasalahan iman. Kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari suku Quraisy berperang melawan bapaknya Abu Jahal bin Hisham yang merupakan tokoh Quraisy, merupakan paman beliau yang ditokohkan pada surga. Sejarah membuktikan bahwa apa yang Allah nyatakan dalam ayat tadi, ketika keimanan itu sudah muncul dalam hatinya, tertanam dalam jiwanya, teraplikasi dalam kehidupan, muncul kecintaannya akan iman, muncul kecintaannya untuk melakukan kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala, muncul kebenciannya akan segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan, kefasikan. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat surat 49 tadi. Mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya benar dalam keimanan mereka. Dan digambarkan dalam ayat yang ke-7 dari surat Al-Hujurat tadi dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita,
Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah sampaikan, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kalian cinta akan keimanan. Allah jadikan iman itu terhias dalam diri kalian. Kalian benci akan segala bentuk kemaksiatan, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah implementasi iman yang ada pada diri seseorang. Dia akan cinta pada keimanan. Dia akan cinta dengan kebaikan. Dia akan cinta dengan amal-amal saleh. Dia akan mengarahkan dengan kesungguhan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula mereka yang beriman, dia akan tidak suka dengan segala bentuk kefasikan, kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati mereka sudah terisi dengan nilai-nilai iman pada diri mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman yang ada pada diri seseorang ketika dipupuk, dipelihara, dijaga dengan amal-amal saleh dalam kehidupan, maka secara perlahan dan pasti iman itu akan mewujudkan ketakwaan pada dirinya. Karena takwa disebutkan dalam urusan para ulama, imtisal al-awamir wajtinab an-nawahi wal amila bima atina bihi syara'. Bahwa hakikatnya sebuah ketakwaan yang ada pada diri seseorang adalah kemauan yang muncul pada diri seseorang untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengerjakan yang diperbolehkan secara syariat dalam kehidupannya dengan tidak berlebihan. Ketika itu muncul pada diri seseorang secara perlahan, iman yang ada dalam hatinya akan terpupuk dan terjaga sehingga dia mudah untuk meraih sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang penuh dengan ketakwaan tadi digambarkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 177. Allah menggambarkan kepada kita dalam ayatnya bahwa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bahwa orang yang beriman itu, kebajikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat. Bukan hanya dalam bentuk ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bentuk ibadah ritual semata. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa yang dimaksudkan dengan iman walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Iman itu tertanam dalam hatinya, iman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab. Seluruh rangkaian iman dia pahami dengan baik dan dia amalkan dalam kehidupannya. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Tidak hanya sekedar keimanan secara spiritual pribadi yang ada pada dirinya, tetapi dia mampu memberikan harta yang dia cintai kepada apa saja yang dibutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin.
kerabat dekat, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dia siap untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan tidak hanya itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Mau dia menunaikan janji yang telah dia letakkan dalam hidupnya. Interaksi sosialnya semakin baik. Itulah gambaran keimanan dan ketakwaan. Maka rangkaian ayat surat Al-Baqarah 177 tadi Allah tutup dengan kalimatnya, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, inayah kepada kita sekalian untuk bisa berada di atas keimanan, berada di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin